warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Azhar Arundaya dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 13. Di kesempatan kali ini adalah merupakan tugas kemuhammadiyahan, dan di sini saya akan menerangkan yaitu tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau biasa disingkat MKCHM. Baik, mulai dari pengertiannya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM merupakan sebuah putusan resmi persyarikatan yang berisi tentang teks keyakinan dan cita-cita hidup dari persyarikatannya. Terus untuk fungsi MKCHM juga ada merupakan dari sudut isinya yang merupakan penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia sendiri, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Terus selain itu, MKCHM juga berfungsi sebagai petunjuk arah atau yang lebih tepatnya menuju terwujudnya cita-cita yang diperjuangkan serta penegasan tentang sikap Muhammadiyah tersebut sebagai gerakan Islam dan tajdid. Dan juga di antara tujuan MKCHM juga disusun adalah agar warna yang ada di persyarikatan tersebut dapat mengerti, atau beberapa anggota dari Muhammadiyah tersebut dapat mengerti dan memahami keyakinan dan cita-cita hidup dari Muhammadiyah sehingga mampu berperan aktif dari pendukung di perwujudan cita-cita hidup Muhammadiyah. Terus juga matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM juga diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo sebagai kelahiran dari amanat Muktamar Muhammadiyah yang pada tahun 1968 di Yogyakarta. Terus matan ini juga disempurnakan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1970. Muktamar ke-37 ini juga yang ada di Yogyakarta juga bertema tentang tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi terhadap organisasi dan atau pengulangan terhadap tajdid di bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup. Terus juga di bidang khidbah, perjuangan, gerak, dan termasuk juga amal usaha organisasi dan sasaran tajdid. Terus juga di muktamar ini juga diadakan untuk pertama kalinya di masa Orde Baru yang melakukan kebijakan depolitisasi dan deideolegasi atau pengulangan tentang politik maupun ideologi yang diulang. Terus juga di masa itu juga terjadi perubahan sosial akibat modernisasi masyarakat. Juga menurut Haidar Nasir kita juga harus memahami ideologi tentang Muhammadiyah pada tahun 2016. Terus juga selain itu menurut Mukhlas Abror atau tentang ketertibannya Muhammadiyah di Masyumi sebelum itu juga dapat dirasa berdampak pada stabilitas gerakan organisasi Muhammadiyah, melakukan evaluasi dan juga menyusun panduan ideologis terhadap matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Terus juga matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau biasa disingkat MKCHM itu berisi tentang yang pertama, yaitu Muhammadiyah ya adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan juga bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, bercita-cita dan Muhammadiyah juga bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, dan juga setiap gerakannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi yang telah juga diajarkan oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Terus untuk visi yang kedua tentang MKCHM yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sebagai hidayah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup baik materi dan spiritual, dunia dan ukhrawi agar tercipta manusia yang kader Muhammadiyah yang diwahyukan kader Muhammadiyah yang menjamin kesejahteraan hidup dan juga bisa berpegang teguh pada ajaran tersebut.
Terus untuk yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan dua. Yang pertama, Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran atau kitab Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, kita juga harus berpegang teguh atau mengamalkan apa yang ada diajarkan yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Dan juga yang kedua yaitu sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi kita juga selain Al-Quran kita harus mengamalkan yang sunnah yang telah diriwayatkan oleh beberapa imam dari banyak kitab ya, termasuk Rasul. Terus juga untuk yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Jadi selain kita mendapat akidah, akhlak, ibadah, kita juga harus dapat muamalah duniawiyah atau tentang kehidupan ajaran yang ada di dunia ini juga untuk terlaksananya ajaran di akhirat. Terus juga sebelumnya itu kita ada ibadah kita harus menyempurnakan sholat seperti menyempurnakan sholat 5 waktu, terus juga rajin membaca Al-Quran dan semacamnya. Terus untuk akhlak kita juga harus memiliki akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan untuk akidah kita harus juga memilikinya agar terciptanya manusia Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara ini yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita selain berpegang teguh pada Al-Quran, kita juga harus berpegang teguh juga terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar agar terciptanya toleransi, kerukunan antar umat dan berbangsa. Jadi sesama umat kita tidak boleh mencela hanya dalam rasis dan semacamnya agar tercipta masyarakat yang aman, nyaman, tentram, sehingga itulah merupakan MKCHM kelima dari Muhammadiyah, dan juga untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita sebut dalam bahasa Arab sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu negara yang aman, makmur dan juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, Faisal Syar Arundaya, atas pengertian dari MKCHM atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, dan kurang lebihnya mohon maaf baik dalam perkataan maupun ada yang kurang jelas dari yang saya terangkan, baik dari yang saya terangkan maupun yang saya perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat, dan demi pena dan apa yang dituliskannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.